Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada AFSI atas kontribusinya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam rangka mengakselerasi inklusivitas jasa keuangan syariah. Semoga kontribusinya AFSI dan juga Ibu Bapak semua yang hadir pada siang hari ini akan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai solusi, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan mampu mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, makmur dan madani, serta menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka. Legalitas dari platform yang kita gunakan, serta tanpa Kenalin, Bion, aplikasi baru dari Bank Syariah Indonesia yang memudahkan segala transaksi. Buka rekening, tinggal selfie aja. Bayar ini itu, bebas ribet. Dan juga berbagi. Diingetin. Bion bisa juga ngingetin kewajiban. Dari mulai ibadah sampai wisata religi. Bion, Aplikasi yang bikin semua jadi mudah. Download sekarang. Bisa beli tiket wisata, sampai belanja juga. mudah. Bion by BSI, semua jadi mudah.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MIC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Ibu Mahaning Riana, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI. Yang kami hormati Bapak Ari Setiawan, ME CVP, selaku Risk Manager PT Kazwa Mitra Hasanah. Yang kami hormati Bapak Muksal SEI MEI, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Ibu Ana Fitria MSc, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar AFSI Ghost to Campus UIN Araniri Banda Aceh yang kami banggakan. Dengan mengusung tema Potensi P2P Financing Syariah dalam Pembiayaan UKM di Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, berkolaborasi dengan FEBI UIN Araniri Banda Aceh, Selasa, 10 Desember 2024, live via Zoom Meeting. Hadirin sekalian, acara ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, Hak Association, dan Dana Syariah. Acara ini turut didukung oleh VPSB Indonesia, IARFC Syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, saya Inayah Putri Marwa selaku MC pada siang hari ini akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya kata sambutan, yang ketiga ada penyampaian materi dan tanya jawab, lalu penutup. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, saya akan membacakan peraturan webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, pada hadirin sekalian, dianjurkan untuk mengganti username Zoom sesuai format, yaitu nama, garis bawah perusahaan atau instansi. Yang kedua, menyalakan kamera dan berpenampilan rapi. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan kondusivitas acara. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui fitur Q&A, chat box Zoom, atau fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi atau perusahaan, pembicara yang dituju, dan sebutkan pertanyaan. Selanjutnya, untuk link presensi, nanti akan dikirimkan melalui chat box Zoom pada akhir acara. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MIC. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada Bu Mahaning Riana dari AFSI,
kemudian Pak Aris Setiawan, narasumber kita pada hari ini, dari PT Kazwa Mitra Hasanah, kemudian Pak Muksal, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Naranyiri Banda Aceh, serta moderator Bu Ana Fitria MSc, juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Naranyiri Banda Aceh. Adik-adik, para mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, serta para praktisi yang telah berhadir di ruang Zoom pada siang ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini kembali dalam agenda AFSI Goes to Campus yang kali ini UIN Naraniri Banda Aceh menjadi hostnya. Eh, Tema ataupun topik yang kita diskusikan pada hari ini sangat menarik ya, terkait dengan potensi peer-to-peer financing syariah dalam pembiayaan UKM di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan fintech yang luar biasa, eh, koneksi antara surplus unit dan defisit unit ya dalam proses intermediasi lembaga keuangan syariah itu dapat berlangsung dengan lebih cepat dan dengan proses-proses yang sudah sangat simple ya ataupun sudah sangat sederhana dibandingkan dengan dulu. Proses intermediasi ini berlangsung tidak begitu smooth ya, tidak begitu cepat dan ya semacam proses birokrasi yang juga lumayan lambat ya. Nah, pada hari ini dengan perkembangan fintech ya, peer-to-peer financing syariah juga memberikan solusi yang dapat secara langsung mempertemukan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana ya untuk proses pembiayaan dan memajukan usahanya. Nah, kita patut bersyukur dan kita yakin ya ke depan inovasi-inovasi lebih lanjut akan terus terjadi. Nah, pada hari ini kita beruntung karena akan dibahas dengan lebih dalam ya oleh dua orang narasumber kita yang sangat expert ya, sangat mumpuni di bidang ini untuk melihat bagaimana potensi peer-to-peer financing syariah dan juga perannya dalam pembiayaan usaha kecil, khususnya ya usaha kecil dan menengah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih menjadi tantangan ya, masih menjadi tantangan di Indonesia. Kebanyakan UKM itu non bankable ya, dan juga non accessible kepada jasa-jasa lembaga keuangan syariah. Nah, ini masih menjadi tantangan ya. Di satu sisi kita masyarakat kita kaum Muslim itu umat ini memiliki dana yang lumayan besar ya, kan tapi kelompok-kelompok lemah masih belum mendapatkan akses keuangan yang cepat dan yang meluas begitu kan, khususnya dengan menggunakan jasa-jasa keuangan syariah ini. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ya, dengan kehadiran fintech syariah, juga peer-to-peer financing syariah. Harapan kita tentunya masalah-masalah non accessible dan non bankable ini dapat diselesaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada AFSI yang telah melakukan inisiatif ya untuk melaksanakan Zoom pada webinar pada siang ini. UIN Naraniri merasa sangat terhormat menjadi bagian dari AFSI, dan juga kita berterima kasih kepada narasumber kita Pak Aris Setiawan, nanti akan membahas secara mendalam ya bagaimana potensi peer-to-peer financing syariah ini, dan juga Pak Muksal yang telah bersedia menjadi narasumber pada siang ini. Kami harapkan partisipasi aktif dari adik-adik mahasiswa, dari Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan topik ini secara lebih dalam lagi, secara lebih detail. Tentu tujuan kita adalah kita ingin memajukan industri keuangan syariah, kita juga ingin menciptakan kemaslahatan umat ya, ataupun kesejahteraan umat. Mungkin demikian sambutan dari kami selaku dekan pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Naraniri Banda Aceh. Selamat berwebinar, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani, MIC.
Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dimohon untuk para peserta bisa menyalakan fitur kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Terima kasih. Baik, kepada seluruh hadirin, diinformasikan bahwa panitia menyediakan e-sertifikat yang dapat diakses setelah mengisi daftar hadir yang diberikan setelah sesi Q&A. Sehingga dimohon untuk seluruh peserta mengikuti acara hingga akhir. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya, izinkan saya membaca CV moderator kami, Ibu Ana Fitria, MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh pada mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Beliau juga menerbitkan beberapa artikel di jurnal nasional dan mempresentasikan makalah di berbagai seminar lokal dan internasional. Nah, beliau ini juga mengabdi di beberapa jurnal nasional sebagai Dewan Redaksi dan Reviewer. Nah, kepada Ibu Ana, kami persilahkan untuk memandu sesi materi dan tanya jawab kita, Bu. Baik, terima kasih Naya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mahaning Riana dari AFSI, kemudian Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqani MIC, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Fitriadi, dan yang kita terhormat juga kepada kedua pemateri kita pada hari ini. Yang pertama Bapak Ari Setiawan, kemudian Bapak Muksal, serta para peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang bertajuk Potensi P2P Financing Syariah dalam Pembiayaan UKM di Indonesia. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam potensi dan peluang pembiayaan berbasis peer-to-peer financing syariah dalam mendukung pengembangan UKM di Indonesia yang sebagaimana kita ketahui bahwa UKM ini adalah tulang punggung perekonomian bangsa kita. Ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ana Fitria MSc yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar kita pada hari ini. Agar diskusi dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan webinar. Yang pertama adalah dimohon kepada para peserta untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung, selama pemateri menyampaikan materi, dan dimohon juga kesediaannya untuk menyalakan video Zoom-nya. Kemudian yang kedua adalah apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaan, dan ditujukan untuk narasumber yang mana. Dan sesi tanya jawab akan kita buka nanti setelah narasumber 1 dan narasumber 2 menyampaikan materinya. Kepada setiap narasumber diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk memulai webinar kali ini, izinkan saya memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Aris Setiawan, MACFP. Nah, beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan dari Institut Tazkiyah pada 2022. Beliau ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman ya di bidang keuangan dan bidang perbankan, dan juga beliau pernah juga berpengalaman di industri perbankan dan pengalaman kerjanya itu sudah lebih dari 17 tahun ya. Jadi memang sudah sangat expert ya. Beliau memiliki kompetensi di bidang analis keuangan, di bidang perencanaan keuangan, kemudian juga di bidang produk perbankan syariah dan fintech.
Kemudian pemateri kita yang selanjutnya ada Bapak Muksal. Bapak Muksal SEI MEI. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di S1-nya Keuangan Islam dan S2-nya Keuangan dan Perbankan Syariah. Jadi beliau juga adalah praktisi di bidang ini ya. Beliau sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup banyak terkait keuangan Islam, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, tentunya sebagai seorang dosen, sudah banyak sekali karya-karya beliau di bidang keuangan dan perbankan syariah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya persilahkan narasumber kita, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Kalau lapar makan roti, lebih enak. Lebih enak dengan kuah kari. Mari bersama kita ikuti webinar AFSI bersama Feby Uin Arraniri. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan untuk narasumber kita yang pertama dan nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kedua. Yang pertama kami persilahkan Bapak Aris Setiawan, MECFP untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Ana Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqoni MEC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Arraniri Banda Aceh. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Muksal SEI MEI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Arraniri Banda Aceh. Kemudian yang kami hormati Ibu Ana Fitria MSc selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Arraniri Banda Aceh dan juga Ibu Inayah Putri Marwah selaku mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Arraniri Banda Aceh dan juga Ibu Mahani selaku Direktur Eksekutif dari AFSI dan juga seluruh sivitas akademika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Arraniri Banda Aceh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Halo? Ya, terdengar. Oh, sudah cukup terdengar suara saya, Bu ya? Oke. Terdengar ya? Oke. Baik, pertama-tama saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan seluruh sivitas akademika dari UIN Arraniri Banda Aceh dalam rangka kita akan sharing atau membahas dan juga berdiskusi ya terkait dengan potensi peer-to-peer financing syariah dalam pembiayaan UKM di Indonesia. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Profesor Hafaz terkait dengan apa itu peer-to-peer gitu ya. Terus kemudian bagaimana potensinya di mana peer-to-peer itu sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk kalau OJK itu menyebutnya yang unbankable dan undeserved gitu ya. Jadi mungkin nanti akan kita coba bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu. Baik, yang pertama adalah terkait dengan Kazwa karena kebetulan saya berasal dari mewakili dari Kazwa, saya coba ingin menyampaikan sedikit terkait dengan Kazwa dan nantinya juga kita akan bahas terkait dengan peer-to-peer financing secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi Kazwa itu adalah salah satu platform online yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, di mana selain berizin dan diawasi oleh OJK, kita juga diawasi oleh DSN MUI. Dalam hal ini mewakilkan Dewan Pengawas Syariahnya untuk mengawasi jalannya operasional di Kazwa. Oke, baik, next. Nah, ini adalah sekilas tentang milestone Kazwa ya. Jadi Kazwa itu berdiri atau muncul dari bisnis akselerator di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi
Kebetulan CEO kami, Pak Dikri Paren, mohon izin hari ini tidak bisa gabung karena ada kegiatan yang lain. Beliau adalah founder dan juga beliau adalah alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Kemudian Kazwa ini berdiri pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 16 Maret. Waktu itu Kazwa berdiri untuk membiayai sektor ultramikro dan mikro. Jadi membiayai sekitar para pedagang kaki lima di sekitar kampus. Itu awal mulanya berdirinya Kazwa. Kemudian pada tahun 2019 mendapatkan terdaftar di OJK dan juga diawasi oleh MUI. Pada tahun 2020 kita mendapatkan sertifikat ISO. Pada tahun 2021 kita alhamdulillah kita mendapatkan izin dari OJK. Kemudian pada tahun 2022 kita recovery yang tadinya kita membiayai untuk mikro dan ultramikro, selanjutnya kita membiayai untuk sektor SME. Jadi untuk yang sejak tahun 2022 kita membiayai sektor SME atau UMKM mulai dari 100 juta sampai 2 miliar. Pada tahun 2023 kita ekspansi bisnis sehingga sampai hari ini pembiayaan kita sudah mencapai sekitar 417 miliar. Oke, next lanjut. Oke, nah ini kita coba akan bahas terkait apa itu fintech gitu ya. Jadi kalau kita bicara fintech itu banyak ya. Jadi mungkin fintech itu kalau kita bisa diskusi ada security crowdfunding, ada agregator, ada payment gateway dan lain-lain. Nah, untuk yang saat ini kita fokus untuk fintech dalam hal ini peer-to-peer financing gitu ya. Kalau syariah kita menyebutnya peer-to-peer financing, tapi kalau di konvensional kita menyebutnya peer-to-peer lending. Di mana saat ini per 1 Desember 2024 jumlah fintech lending itu saat ini sebanyak 97 fintech, di mana syariahnya untuk yang menjalankan secara syariah ada 7. Nah, sejarah fintech itu berdasarkan dari OJK itu berdiri pada tahun 2005 di negara Inggris gitu ya. Dulu namanya Zopa, dulu didirikan oleh Dave Nicholson, Giles Andrew, dan juga Richard Duval. Pada tahun 2006, kemudian berkembang selanjutnya pada tahun 2006 di negara Amerika Serikat, namanya Prosper, didirikan oleh Chris Larsen dan kawan-kawan. Hanya saja pembeda dari yang 2005 atau dari Zopa, Prosper ini sudah melakukan penilaian risiko atau melakukan asesmen terhadap borrowernya dalam hal ini gitu ya. Kalau yang awalnya Zopa itu hanya mereka menghubungkan dalam mungkin bahasa mudahnya itu sebagai maklar aja ya menghubungkan. Nah, untuk di Prosper ini sudah mulai dilakukan analisis. Kemudian juga kita tahu pada tahun 2008 terjadi krisis di Amerika Serikat yang menimbulkan adanya penurunan kepercayaan kepada lembaga keuangan tradisional, sehingga fintech dalam hal ini peer-to-peer financing itu menjadi salah satu alternatif pendana bagi para pihak yang kelebihan dananya, yang ingin menginvestasikan dananya, dan juga pihak yang membutuhkan dana seperti itu. Oke, bisa next. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya sejak tahun 2013 sudah mulai ada masuk. Namun dari POJK sendiri mulai diatur di POJK 77 tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan disempurnakan berdasarkan POJK 10 tahun 2022. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Jadi saat ini peer-to-peer lending ini setara atau sudah kuat secara undang-undang dengan perbankan, multi finance, dan lembaga keuangan jasa lainnya. Jadi saat ini untuk peer-to-peer sendiri sudah diatur oleh undang-undang. Oke, bisa next. Ya, jadi peer-to-peer lending ini kita sekilas ngebahas tentang peer-to-peer lending, khususnya yang syariah. Jadi syariah selain kita diatur oleh POJK 10 tahun 2022, kita juga dalam menjalankan bisnisnya ini
kita diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018. Jadi definisi dari fintech syariah ini atau LBPPTI ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, di mana tadi menghubungkan antara pihak yang memiliki dana, yang kelebihan dana, dan juga menghubungkan pihak yang kekurangan dana dengan menggunakan sistem elektronik. Oke, next, lanjut. Nah, ini adalah dari 97 fintech yang ada di Indonesia per 1 Desember 2024 ini. Untuk yang syariah saat ini ada 7. Ini kita urutkan berdasarkan dari yang paling tua gitu ya, dari yang paling awal di berizinnya, yaitu dari Amanah dan Alami dan Syariah, Dua Syariah, Kazwa, Papitupi Syariah, dan juga Etis. Jadi saat ini ada 7. Dan untuk yang Kazwa berdirinya mendapatkan izin dari OJK itu pada tanggal 24 Agustus 2021. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan, tadi kan ada 97 ya, dari 97 yang 7 itu peer-to-peer syariah. Yang 90 ini konvensional. Sebenarnya apa sih yang membedakan nih yang konvensional dengan yang syariah? Paling enggak kita ada 3 lah yang membedakan. Yang pertama, kalau yang peer-to-peer syariah ini kita dalam penyaluran dananya atau mengoperasionalkan dananya itu berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Di mana dalam Fatwa DSN MUI itu juga ada beberapa akad-akad yang sudah dibakukan oleh DSN MUI. Jadi kita akan menggunakan akad-akad apa saja dalam penyalurannya seperti itu. Kemudian juga yang membedakan lagi yang kedua adalah adanya Dewan Pengawas Syariah di peer-to-peer syariah gitu ya. Jadi kalau di konvensional kan tidak ada DPS-nya, untuk yang di syariah ini ada DPS-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar sih DPS ini dalam menjalankan bisnis gitu ya. Jadi memang terkadang ada anggapan sebenarnya DPS ini hanya formalitas gitu ya. Sebenarnya dalam prakteknya itu tidak seperti itu, karena DPS dalam fungsinya dalam pengawasan ini dalam kita kesehariannya sangat membutuhkan dalam hal misalnya dalam pelaksanaan terkait dengan beberapa akad-akad maupun misalnya kayak penyaluran pembiayaan seperti itu. Kemudian contohnya kemarin misalnya ada sebuah pembiayaan dalam rangka misalnya untuk penyaluran hal-hal seperti misalnya untuk pembuatan booth di salah satu lembaga keuangan konvensional gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa ajukan atau tidak bisa kita coret karena mungkin itu termasuk hal-hal yang menurut kita masih abu-abu seperti itu. Dan itu juga kita koordinasikan juga dengan DPS. Terkait dengan DPS ini juga menarik karena berdasarkan penelitian bahwa DPS ini juga memiliki secara signifikan dan memiliki pengaruh terkait dengan GCG gitu ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa DPS ini berpengaruh secara signifikan terhadap GCG dan juga terhadap keuangan seperti itu. Oke, next. Nanti kita bisa diskusi lagi ya. Terus ini adalah kenapa sih kita menjalankan bisnisnya itu secara syariah gitu ya. Kenapa nggak konvensional aja gitu seperti itu ya. Jadi berdasarkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, definisi ibadah ini adalah menurut Kiai Haji Dimyati Badruzzaman, beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, karena kebetulan saya tinggalnya di Depok gitu ya. Jadi bahwa definisi ibadah adalah segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi aktivitasnya apa aja nih? Ibadah itu ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Nah, kebetulan karena peer-to-peer financing ini terkait dengan muamalah, dan muamalah juga merupakan bagian dari ibadah, dan itu tentu saja aktivitas itu harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga
kita menjalankannya dengan prinsip syariah sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Baik, lanjut next. Nah, ini adalah beberapa kita mulai masuk ke realnya terkait dengan implementasi peer-to-peer syariah, bahwa saat ini Kazwa sudah menyalurkan kurang lebih sekitar 417 miliar rupiah sejak berdiri sejak tahun 2018 dan yang telah memproduktifkan dananya itu sekitar 1.652 orang. Artinya 1.652 orang ini adalah pihak yang kelebihan dana. Dalam hal ini lender, kita menyebutnya lender. Dan pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini kita menyebutnya borrower, itu ada sekitar 247 entitas. Bisa perorangan, bisa juga dalam bentuk badan hukum. Sebarannya, jadi lender kita ini atau pihak yang kelebihan dana ini sebarannya dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Mayoritas berada masih di Pulau Jawa, seperti itu. Oke, next. Ini adalah portofolio kita. Saat ini, alhamdulillah, portofolio kita bukan hanya di Pulau Jawa, tapi sudah mulai merambah ke Pulau Sumatera. Namun mayoritas masih di Pulau Jawa. Jadi beberapa sektor yang kita biayai, mulai dari kontraktor, agriculture, perikanan, peternakan, seperti itu, perusahaan IT dan hampir semua perusahaan-perusahaan. Jadi kita membiayai ke hampir semua pembiayaan, hampir ke semua sektor. Seperti itu. Oke, next. Oke, jika kita bicara terkait dengan potensi gitu ya, seberapa besar sih potensi peer-to-peer financing terhadap UMKM seperti itu ya. Jadi memang jika kita lihat bahwa berdasarkan data dari World Population Review, bahwa Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki penduduk Muslim seperti itu ya. Kita ambil pakai data tahun 2021 bahwa penduduknya itu sekitar 229 juta dan persentasenya itu sebanyak 87,2%. Artinya pangsa pasarnya masih sangat besar sekali, dan berdasarkan data juga bahwa di sini terdapat potensi untuk industri halal yang bisa kita biayai mulai dari sekitar dari 420 triliun sampai 714 triliun. Jadi berdasarkan data ini kita bisa simpulkan bahwa potensi pembiayaan ini masih sangat besar dikarenakan memang sektor UMKM ini adalah sektor yang untuk nasabah-nasabah atau borrower. Jadi kalau di fintech ini kita menyebutnya nasabah itu borrower. Kalau yang pihak yang kelebihan dana itu kita menyebutnya lender gitu ya. Jadi di mana fintech ini sebagai alternatif pendanaan yang borrowernya itu yang unbankable atau undeserved gitu ya. Nah, kalau kita diskusi terkait dengan unbankable, jadi unbankable di sini adalah dalam arti nasabah ini memiliki repayment capacity yang bagus, hanya saja mereka terkendala terkait dengan beberapa persyaratan yang baku di perbankan, misalnya adanya jaminan, seperti itu. Dalam penganalisisnya juga kita tetap menggunakan analisis yang standar lembaga keuangan, misalnya seperti 5C, seperti adanya karakter, kita ingin melihat ability to pay-nya, kemudian repayment capacity-nya, seperti kemudian juga capacity terkait dengan repayment capacity-nya, kemudian juga ada capitalnya, condition-nya, kolateralnya, dan juga yang terakhir adalah compliance syariah. Kemudian kalau undeserved yang di sini adalah bahwa nasabah ini dalam hal ini mungkin terkendala terkait dengan jarak, sehingga fungsi dari peer-to-peer financing ini bisa untuk mengcover terkait dengan beberapa. Oke, bisa next. Nah, ini jenis-jenis pembiayaan apa yang ada di Kazwa gitu ya. Jadi kalau berdasarkan jenis-jenis pembiayaan, paling nggak ada dua, ada konsumtif dan juga ada produktif. Khusus untuk Kazwa, ini pembiayaannya berdasarkan sektor produktif gitu ya. Jadi kalau kita diskusi terkait dengan produktif,
maka paling nggak dibagi menjadi tiga. Ada investasi, ada modal kerja, dan juga yang ketiga ada project financing. Khusus untuk Kazwa yang kita biayai adalah untuk modal kerja, di mana modal kerja ini jangka waktunya maksimal 1 tahun, di mana tujuannya itu adalah untuk peningkatan piutang dan persediaan. Gitu. Jadi di mana sumber pengembalian itu adalah berdasarkan konversi piutang dan persediaan menjadi kas. Khusus untuk yang produktif yang seperti tujuannya untuk investasi, itu biasanya jangka waktunya jangka panjang ya, lebih dari 1 tahun ya. Jadi misalnya untuk pembelian gedung atau peralatan, nah itu lebih dari 1 tahun, itu saat ini sih untuk di Kazwa belum kita biayai seperti itu. Oke, next. Nah, ragam layanan apa saja yang ada di peer-to-peer syariah nih. Jadi kita mulai masuk ke teknis. Jadi mungkin nanti harapannya kita bisa diskusi lebih banyak lagi terkait dengan prakteknya ya di peer-to-peer syariah ini. Jadi secara umum kita bagi menjadi 4. Jadi pembiayanya itu yang pertama ada inventory financing, ini untuk membiayai atau untuk mensupport persediaan dari borrower. Kemudian yang kedua adalah PO atau SPK financing. Ini pembiayaan jangka pendek untuk mensupport para nasabah atau para borrower ketika mereka mendapatkan PO atau SPK dari pemberi kerja dan mereka membutuhkan dana untuk bisa mensupport atau bisa menjalankan PO tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ecosystem financing. Ecosystem financing adalah pembiayaan yang berbasis ekosistem, di mana ekosistem tersebut bekerja sama dengan mitra-mitra, di mana yang akan kita biayai adalah mitra tersebut, di mana agregatornya atau ekosistemnya itu mereka menjadi avalis atau penjamin. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa ekosistem di sektor perikanan maupun di sektor peternakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah invoice financing. Untuk invoice financing sendiri kurang lebih mudahnya itu adalah pembiayaan untuk borrower yang dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, sudah BAST, namun mereka kesulitan dana nih untuk cash flow-nya. Nah itu dari Kazwa masuk untuk membantu cash flow-nya, sehingga untuk sumber repayment-nya adalah berdasarkan dari tagihan dari pemberi kerja tersebut, ketika dibayar maka dilakukan untuk pelunasan kembali kepada Kazwa. Di mana akadnya kita juga melakukan dana talangan terlebih dahulu, akad kord, dan kemudian kita mendapatkan ujroh atas jasa tersebut. Oke, sepertinya next. Oke, demikian mungkin sekilas terkait dengan paparan dari saya. Rasa-rasanya sih mungkin saya lebih enaknya nanti kita diskusi secara real ya. Prakteknya seperti apa di lapangan, yang itu akan nanti bisa berkembang. Mungkin sebagai sedikit tambahan sebagai penutup, bahwa para lender ini kita harapkan juga sumber dananya itu berasal dari dana dingin seperti itu. Jadi bukan dari dana apalagi sumber dananya pinjam dari lembaga keuangan lagi gitu. Jadi kita harapkan para lender ini mereka menginvestasikan dananya itu memang sudah ada pos-posnya, mereka sudah punya pos untuk keuangannya, untuk JIS-nya sudah selesai, untuk kehidupan pribadi sudah selesai, dan mereka punya pos untuk investasi. Dan ini adalah peer-to-peer ini adalah sebagai salah satu alternatif investasi. Mungkin demikian dari saya, Bu Ana. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris Setiawan ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya. Tadi misalnya tentang sejarah fintech, kemudian bagaimana fintech syariah itu bahwa bukan hanya sekedar syariah ya, tapi memang benar-benar diawasi oleh DPS dan memang DPS-nya itu sebagai tempat konsultasi syariah ketika kita mendapatkan masalah-masalah di lapangan, dan bahwa di Kazwa sendiri itu ada pembiayaan yang bisa pinjam oleh borrower ya, ada pembiayaan konsumtif dan produktif, kemudian juga nanti lender itu bisa memberikan dana investasinya, cuman memang kita harapkan bahwa dana yang diberikan oleh lender adalah dana dingin ya, yang tidak akan mengganggu operasional sehari-hari ya, dan memang
tidak sebaiknya memang tidak boleh ya, kita pinjam ke bank terus kita invest di Kazwa gitu. Itu sudah sangat-sangat mengganggu ya keuangan operasional sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita persilakan dulu Bapak Muksal SEI MEI untuk melanjutkan sesi materi. Baru nanti setelah ini kita akan berdiskusi. Boleh gitu Pak Aris ya? Oke, baik. Silakan Pak Muksal. Pak Muksal. Baik, sepertinya ada kendala teknis ya di Pak Muksal ini. Sambil kita menunggu Pak Muksal, saya mau ke Pak Aris dulu, boleh Pak Aris ya? Sambil kita tunggu Pak Muksal. Siap, Bu. Iya Pak. Ada yang mungkin sebelum sesi pertanyaan, saya juga ada beberapa hal yang menjadi curiosity ya yang pengen saya tanyakan itu. Kalau dulu kan memang di awal-awal sebelum COVID itu kan memang sudah ada fintech ya, sudah banyak fintech Ya. gitu. Bahkan kalau di luar itu dari 2005. Nah, eh, tapi semakin ke sini, semakin kita bisa saksikan ya, fintech-fintech ini udah mulai agak goyang gitu bahasanya ya. Nah, gimana kalau Kazwa sendiri menghadapi hal yang seperti ini gitu kan? Karena dari yang saya pantau di sosmed itu banyak yang bahkan lender ya, biasanya di lender nih yang bermasalah dalam pengembalian dana Pak Ari. Oke. Jadi kalau untuk pengembalian dana itu dari sisi borrower, Bu. Jadi lender itu pihak yang memberikan dana. Nah, untuk yang tidak bisa mengembalikan dana itu adalah dari sisi borrower gitu ya. Nah, jadi memang pada tahun 2016 itu jumlah fintech itu sampai tertinggi itu sampai 164 fintech gitu. Ada peer-to-peer lending ada 164 dan sekarang tinggal sekitar 97. Artinya sudah sekitar lebih dari sepertiga yang kolaps lah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan kenapa mereka sampai kolaps gitu ya. Kemungkinan atau secara garis besar itu isunya adalah tingkat TKB gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan peer to peer lending atau peer to peer financing, ukuran kesehatan mereka adalah TKB, tingkat keberhasilan bayar. Itu maksimal tidak boleh lebih dari 5% ya. Nah, untuk fintech ini sendiri memang yang paling penting adalah ada dua hal. Yang pertama teknologi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan analisis pembiayaannya gitu. Nah, berdasarkan pengamatan atau pengalaman itu rata-rata para founder atau fintech-fintech awal itu mereka mengandalkan dari sisi teknologi. Jadi agak kurang terkait dengan sisi financingnya gitu. Jadi dari situ sih. Jadi harusnya di kedua sisi tersebut harus diperkuat seperti itu, Bu. Berarti memang dari Kazuanya sendiri sebagai salah satu hal yang membuat lender merasa aman menyimpan dananya di Kazua dan nanti akan disalurkan ke borrower itu adalah memastikan bahwa mereka itu si borrowernya TKB-nya tidak lebih dari 5% ya, tingkat. Benar Pak ya? Ya, ya Dan betul. mungkin memang benar-benar dianalisis ya bisnis yang akan dijalankan. Baik Pak Aris, kita coba ke Pak Muksal lagi nih ya. Sepertinya Pak Muksal akan presentasi dari sini karena ada kendala teknis. Jadi eh, Mbak Nada boleh dibantu share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nggak bisa suara. Ada. Ada. Masuk. Yang saya hormati pada hari ini yang pertama sekali kepada Ibu Mahaning Rihana Riyana sebagai Direktur Eksekutif APSI, kemudian kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqani, kemudian kepada Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Fitriadi, dan selanjutnya kepada Bapak Aris Setiawan dari PT Kaswa Fintech Syariah Indonesia. Kemudian kepada Ibu Moderator, Ibu Ana Fitria, dan yang terakhir kepada para peserta yang telah hadir pada webinar pada hari ini. Baiklah, jadi presentasi saya pada hari ini sebenarnya ini adalah hasil dari penelitian yang telah kami lakukan pada tahun 2024. Penelitian dari UIN Araniri memang berkaitan tentang pembiayaan, bagaimana potensi pembiayaan peer-to-peer financing sebenarnya, karena kalau syariah kan financing ya. Bagaimana potensinya itu sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM yang ada di Indonesia. Baik, lanjut. Jadi sebenarnya peer-to-peer lending ini dari tahun 2019, 2023 itu mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat dari data dunia global, ini sudah mencapai angka 110 billion dolar dan diproyeksikan akan naik terus dari tahun 2024 sampai nanti 2023 itu akan mencapai 1.168 billion US dollar. Artinya memang benar-benar potensinya sangat besar nih untuk perkembangan peer-to-peer lending yang ada di dunia. Oke, lanjut. Next. Kalau kita lihat perkembangannya itu memang paling mengagumkan itu terjadi di daerah Asia Pasifik. Bahkan kalau kita lihat itu angkanya sampai 37,51%. Sedangkan kedua itu baru Eropa ya. Kita tahu sendiri pasar Asia memang menjanjikan sekali untuk perkembangan peer-to-peer lending atau perkembangan finansial teknologi, teknologi keuangan di masa yang akan datang. Hal ini juga mungkin didasari oleh populasi, kemudian banyaknya bisnis-bisnis baru ya, bisnis-bisnis baru yang kemudian muncul. Nah, ini menjadikan peer-to-peer lending ini menjadi salah satu solusi bagi pendanaan di masa yang akan datang. Lanjut, next. Nah, tetapi memang kalau kita lihat dari data 2023, ini masih banyak dana ini dipakai untuk konsumsi ya, atau untuk motifnya itu untuk konsumsi. Itu mencapai angka sampai 62,66%. Sedangkan sisanya itu yang benar-benar digunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis atau kegiatan-kegiatan produktif. Ini mungkin menjadi salah satu catatan lah. Harusnya memang peer-to-peer lending ini tidak digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan konsumtif saja. Baik, lanjut. Nah, ini yang menarik. Jadi ternyata mayoritas peer-to-peer lending itu digunakan untuk membayar hutang di bank. Nah, ini kan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris tadi, bahwa kebanyakan orang masyarakat yang unbankable atau masyarakat yang tidak bisa memperoleh dana dari perbankan, kalau di data dari globalnya mereka mengambil dana peer-to-peer lending untuk kembali membayar hutang atau pembiayaan atau kredit yang ada di bank. Dan yang kedua itu kalau kita lihat ada renovasi rumah, kemudian family celebration, education, membeli mobil, dan yang lain. Jadi memang mayoritasnya itu kalau kita lihat dari angka dunia, dari global, ini menunjukkan kebanyakan memang seperti solusi kedua ya, setelah mereka berurusan dengan bank,
kemudian mereka stuck, tidak bisa lagi mengambil pendanaan, mereka akan memilih solusi kedua yaitu peer-to-peer lending. Oke, lanjut. Nah, Indonesia itu bagaimana? Di Indonesia sebenarnya ini sangat mengagumkan juga. Angkanya itu naik terus dari 2020 sampai 2023, bahkan mengalahkan pertumbuhan kredit card atau kartu kredit. Artinya memang menunjukkan angka yang angka yang ditunjukkan adalah 61 triliun itu sampai Februari 2024. Dan ini juga diproyeksikan sama dengan angka di data global. Artinya setiap tahun itu akan naik terus sampai mungkin 2023 ya. Lanjut kita lihat. Nah, proyeksinya mungkin akan terus naik. Apalagi memang geliat bisnis ini kan kita lihat di Indonesia saja, geliat bisnis setelah COVID itu banyak sekali UKM-UKM yang kemudian lahir, dia membutuhkan dana-dana segar ya. Yang mungkin mereka kesusahan ketika ingin mengakses ke dalam perbankan. Sehingga memang kenaikan ini kita lihat sebagai salah satu fenomena yang positif bagi peer-to-peer lending di Indonesia. Next. Nah, ini ada salah satu infografis bahwasanya Indonesia itu juga menjadi juara UMKM atau UKM di ASEAN dengan jumlah 65,4 juta UMKM. Ini mengalahkan negara tetangga kita Malaysia 1,2 juta. Mungkin populasi juga mempengaruhi ya. Kalau kita lihat negara yang paling dekat saja itu Malaysia saja, Thailand saja, itu yang kita tahu mereka punya pariwisata, kemudian kunjungan turis segala macam ya, yang ekonominya sedang tumbuh, itu tidak sampai bahkan 10% dari angka UMKM yang ada di Indonesia. Jadi ini menjadi salah satu potensi juga bagaimana UMKM yang tumbuh ini dia harus didukung juga dengan pendanaan yang juga tersedia. Gitu. Next. Nah, kalau kita lihat gambaran nih dari Kemenko UKM bahwa kebanyakan memang masih banyak itu di usaha mikro ya. Itu masih 99,62% itu kalau kita lihat dari segi jenis ukuran usahanya itu masih didominasi oleh usaha mikro. Sedangkan usaha-usaha yang lain itu tidak terlalu banyak ya. Oke, next. Kita lihat dari data Kemenkop UKM ini bahwa banyakkan UMKM itu juga mereka biasanya didanai oleh kredit atau pembiayaan ya. Jadi di sini terlihat bahwa kreditnya itu setiap tahun juga naik ya. Artinya ketika UMKM itu naik, artinya ada tingkat kredit umum itu UMKM itu juga akan naik. Jadi dia kalau kita lihat secara pengaruh itu ada pengaruh antara jumlah UMKM dengan jumlah pendanaan bagi UMKM. Next. Nah, ini juga data yang tadi. Lanjut, next dulu. Nah, di sini lihat bahwa UMKM itu didominasi oleh 3 jenis ya pendanaan. Yang pertama dari lembaga keuangan mikro, kemudian pegadaian ini. Kemudian yang ketiga itu dari fintech atau P2P lending. Nah, kita lihat dari data ini, datanya tidak terbaru. Saya sudah cek di website, tidak ada data terbaru ya. Di sini menunjukkan bahwa ada penurunan dari fintech-nya, tapi kebanyakan mereka dapatnya itu dari lembaga keuangan mikro. Pendanaannya itu dari lembaga keuangan mikro. Oke, lanjut. Nah, ini tadi coba saya simpulkan dari peer-to-peer lending syariah itu, dia bedanya adanya penerapan akad-akad Islam ya di dalam peer-to-peer lending syariah. Kalau yang lain sepertinya sama ya, tidak ada sama-sama menawarkan solusi pendanaan. Namun kalau dalam Islam karena dia menggunakan biasanya akad mudharabah, artinya ada prinsip-prinsip seperti risk sharing. Ini yang tidak ada di dalam peer-to-peer lending konvensional. Lanjut. Nah, penelitian ini didasari oleh beberapa tantangan nih. Yang pertama itu
banyak sekali fintech ilegal yang kemudian dengan bebas dia bisa beroperasi. Nah, ini menjadi masalah juga ketika UMKM itu tidak hati-hati dalam mengambil pendanaan. Mereka tidak memeriksa dulu apakah platform itu legal atau bagaimana. Dan kemudian yang kedua, tadi kan datanya ada 7 dari total P2P ini hanya 7 yang syariah. Memang masyarakat kita masih sangat tidak familiar dengan produk-produk yang berbau syariah. Kemudian yang ketiga regulasi, walaupun regulasinya saya lihat sudah bagus, tapi belum memadai seperti halnya regulasi pada perbankan. Jadi regulasi itu masih bahkan ada beberapa regulasi yang kita lihat dia seperti investasi, jadi dimasukkan sebagai produk-produk investasi. Oke, kemudian perizinan yang rumit. Yang kelima ini ada penyalahgunaan dana. Kebanyakan dana yang diambil oleh para UMKM itu bukan untuk usaha yang produktif. Alasannya produktif, tapi ketika dananya sudah diambil, mereka bawa dana tersebut tidak untuk kegiatan UMKM-nya. Jadi ada semacam moral atau sosial kita lah, society kita yang masih menjadi PR kita ke depan. Next. Jadi ini metodologinya, penelitian ini memang kita buat dengan menggunakan analisis SWOT. Kita lanjut saja, kita lihat hasilnya. Nah, ada dua indikator ya, indikator eksternal dan internal. Kita lanjut, kita lihat. Kalau lanjutkan next. Nah, kalau yang pertama itu dari segi kekuatan, kami sudah menyusun 7 indikator di awal. Nah, jadi penelitian ini kita menggunakan dari beberapa kategori responden. Yang pertama itu dari DSN MUI sebagai regulator, kemudian kita menggunakan responden dari pihak praktisi, yaitu ini Mas Aris juga salah satu narasumber kami ketika penelitian ini kami lakukan, dari pihak platform P2P lending-nya, kemudian dari pihak akademisi, satu lagi dari pihak peminjam atau orang yang atau masyarakat yang menggunakan P2P. Jadi ada 4 jenis responden. Dari 4 responden itu kita berikan indikator-indikator ini yang kemudian kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari kekuatan itu dari regulasi, sebenarnya regulasinya sudah salah satu kekuatannya itu regulasi, kemudian tingginya permintaan pembiayaan dari data sebelumnya kita lihat memang UMKM itu akan terus tumbuh nih. Jadi pembiayaan itu juga harus benar-benar bisa menjadi solusi ya bagi UMKM ke depan. Kemudian platform teknologi, keberadaan lembaga yang kredibel, kemudian fleksibilitas, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Jadi walaupun P2P lending ini resikonya tinggi sekali ya, karena kan masalah yang paling besar kayaknya ini dari segi tingkat keberhasilan bayar ya. Baik, kita kan kalau bank kan dia lebih prudence mungkin ya. Dia kalau konsumen yang ingin mengusulkan pembiayaan saja mereka sangat hati-hati itu. Jadi apalagi kalau terjadi kegagalan bayar. Nah, itu mungkin di peer-to-peer lending ini juga harus hati-hati sekali. Nah, yang ketujuh adalah pemanfaatan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut. Yang panjang udah. Oke, dari kelemahan, jadi regulasi tadi itu regulasinya masih seperti bank ya. Jadi bank itu walaupun kita tahu perbankan ini kan lembaga keuangan yang sebelumnya sudah lama lah di Indonesia, sedangkan P2P ini kan model pembiayaan yang baru, model keuangan yang baru. Nah, yang ketiga masih kurangnya pemahaman dari pihak kalangan UMKM sendiri. Kemudian yang keempat ini menjadi masalah juga ketika P2P lending ini dianggap sebagai pinjol konvensional, bahkan pinjol ilegal, pinjaman internet. Jadi masyarakat masih beranggap bedanya apa nih antara pinjol yang selama ini ada, ini kan saya lihat sudah sangat masif sekali ya, di SMS masuk segala macam. Setiap hari saya masuk dari pinjol itu. Jadi jangan sampai masyarakat itu kebingungan dia. Sampai masyarakat menganggap bahwa pinjol ini sama juga dengan P2P lending. Nah, kemudian risiko terhadap gagal bayar. Yang keenam juga dari kondisi di masyarakat kita lihat masih
peer-to-peer lending ini masih beroperasi hanya di Pulau Jawa saja. Padahal banyak di daerah-daerah juga UMKM-nya itu tumbuh, tapi kemudian agak kesulitan ketika ingin mengambil pendanaan peer-to-peer lending yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, kemudian pelabelan label syariah ini juga menjadi bisa menjadi pisau ya. Dia bisa saja dia menjadi keunggulan, bisa jadi dia menjadi kelemahan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, peluangnya sangat besar ya. Kita lihat tadi angka UMKM itu sangat akan tumbuh dengan sangat masif setiap tahun. Kemudian potensi teknologi. Semua orang sekarang memegang HP. Semua orang itu memegang HP. Jadi tidak ada lagi istilah kesulitan dalam mengakses, tidak ada lagi. Setiap daerah itu sudah ada internetnya ya. Kemudian dukungan dari pemerintah, bertambahnya minat terhadap produk keuangan, dan yang penting di sini peluang besar yang belum dimanfaatkan di sektor UMKM. Oke, lanjut. Nah, tapi jangan lupa ada ancaman. Jadi ada 7 indikator yang kami buat dari ancaman apa saja yang bisa terjadi, ininya persaingan dari konvensional. Ya. Karena memang ini ceruknya sangat besar, tapi pemainnya masih kecil. Jadi hanya 7 yang syariah di antara 111 atau 112 total peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, hanya 7 yang syariah. Jadi memang seperti semut dan gajah nih. Nah, ini juga jadi bisa saja menjadi apa namanya? Bisa menjadi ancaman kalau memang yang syariah ini tidak hati-hati atau dianggap tidak profesional nantinya ketika dalam menjalankan bisnis. Oke, lanjut saja. Kita lihat hasilnya. Nah, setelah kami masukkan indikator tersebut, jawaban-jawaban daripada responden, kita olah kembali bahwasanya posisi strategis untuk perkembangan pembiayaan peer-to-peer lending syariah ini untuk UMKM itu berada pada posisi kuadran 1. Artinya memang peluang dan kekuatan ini sangat kuat ya. Dan kita bisa saja menerapkan strategi yang bisa kita terapkan adalah grow oriented strategi, yaitu dengan cara melihat keunggulan-keunggulan yang ada pada peluang dan kekuatan, sehingga kita bisa memperkuat perkembangan pembiayaan UMKM berbasis peer-to-peer lending syariah atau peer-to-peer financing. Oke, lanjut. Rekomendasi lanjut saja. Lanjut, next. Lanjut saja. Kita lihat hasil aja di akhir aja. Next. Ini next. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami bahwasannya dari segi kekuatan kerangka regulasinya sebenarnya sudah saya lihat 2022 tadi sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh JK terkait peer-to-peer lending syariah. Kedepannya mungkin saya pikir juga pemerintah itu tentu akan mensupport ya untuk perkembangan regulasi-regulasi terkait peer-to-peer lending syariah. Yang kedua, pengawasan kepatuhan syariah. Seharusnya memang peer-to-peer lending ini juga seperti perbankan atau lembaga keuangan lain. Dia harus ada pengawasan terhadap kepatuhan syariah ketika tersebut dijalankan. Kemudian adanya kontrak berbasis syariah. Jadi bagi para masyarakat atau pelaku UMKM yang preferensi mereka untuk syariah, ini sangat cocok. Kemudian integrasi teknologi. Sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Saya pikir ini menjadi kekuatan yang harus dimanfaatkan oleh peer-to-peer lending syariah. Nah, kemudian pembiayaan etis dan dampak sosial. Ini juga seperti perbankan. Perbankan kan dia punya perbankan syariah dengan perbankan konvensional kan memang dia punya salah satu keunggulan. Motifnya itu ada motif sosial. Jadi ada motif untuk membantu, tidak hanya semata-mata profit oriented atau orientasi kepada keuntungan semata. Jadi ada memang benar-benar dampak sosial yang bisa diberikan oleh perusahaan-perusahaan peer-to-peer financing syariah. Lanjut. Dari sisi kelemahan penetrasi pasar ya. Jadi memang saya pikir ini saya pikir peer-to-peer lending syariah ini harus benar-benar berani ya
bermain. Mungkin tidak hanya di Pulau Jawa saja, walaupun saat ini mungkin Pulau Jawa menjadi pusat perputaran perekonomian, tapi di beberapa daerah juga sebenarnya ada giat-giat perekonomian. Jadi memang harus masuk ke pasar-pasar yang lebih luas. Kemudian teknologi ini juga terkait tadi itu, jangan sampai peer-to-peer lending ini dianggap sebagai pinjaman online yang ilegal. Ini sama-sama menjadi kelemahan kalau tidak diantisipasi. Kemudian kesalahan regulasi, literasi keuangan kepada masyarakat, kemudian kepercayaan dan resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Lanjut. Untuk peluang, kita sudah lihat tadi data juga dari Pak Aris bahwa memang Indonesia ini populasi Muslim yang sangat besar. Jadi Indonesia bahkan Asia itu bahkan Eropa sekarang kalau kita lihat di informasi-informasi di beberapa berita bahwa banyak sekali masyarakat yang kemudian masuk ke dalam Islam. Artinya populasi Muslim ini setiap tahun akan semakin tumbuh. Kemudian banyaknya pasar UMKM yang belum tergarap. Kemudian regulasi yang mendukung, saya pikir sesuai dengan yang tadi di awal tadi. Oke, lanjut. Nah, ancamannya persaingan antara peer-to-peer lending dengan yang konvensional dengan syariah, juga persaingan dengan lembaga keuangan yang sudah established seperti perbankan, dan juga persaingan dengan lembaga-lembaga ilegal, lembaga-lembaga keuangan yang ilegal. Jadi memang ini persaingannya sangat kuat ya di pasar, kita lihat. Kemudian adanya perubahan regulasi ini juga menjadi ancaman kalau misalnya regulasinya itu tidak benar-benar clear atau benar-benar dibutuhkan oleh lembaga peer-to-peer lending atau financing syariah. Literasi keuangan masyarakat, kemudian persepsi kepercayaan risiko, dan terakhir daya tarik yang terbatas. Oke, next. Ini sudah habis ya. Baik, nanti silahkan kita sama-sama diskusikan terkait hasil daripada penelitian yang telah kami lakukan, dan itu mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian kami kelas selanjutnya, dan apa-apa saja sebenarnya insight yang kami perlukan agar sama-sama kita bisa mendukung perkembangan produk-produk atau perkembangan teknologi keuangan syariah yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muksal. Sangat menarik ya hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Muksal tadi bahwa memang peer-to-peer ini sudah sangat berkembang, cuma memang kalau yang syariahnya masih sedikit sekali dibandingkan yang konvensional. Dan sayangnya borrower itu memanfaatkan peer-to-peer ke hal yang tidak sesuai dengan yang harusnya ya. Jadi mereka lebih malah menggunakan pinjaman dari peer-to-peer untuk membayar utang mereka di bank, atau mereka juga menggunakan untuk renovasi rumah, membeli mobil, dan selebrasi lainnya. Mungkin memang ini kalau kita anggap dari segi pembiayaan konsumtif masih masuk ya, tapi memang kita harapkan kan memang lebih banyak yang produktif. Kemudian juga terkait bagaimana peluang yang masih sangat besar ya di Indonesia, bahwa kita ini penduduk muslimnya banyak, UMKM-nya juga banyak, dan terbesar di Asia Tenggara. Cuman memang literasi masyarakat kita harus terus kita tingkatkan, dan memang AFSI ini ya sangat berjasa juga nih dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, karena memang AFSI sering mengadakan webinar-webinar terkait peer-to-peer financing syariah ini ya. Jadi memang kita berharap webinar-webinar seperti ini akan terus ada ya. Dan sebagaimana hasil dari penelitiannya Pak Muksal tadi, bahwa peluang financing syariah P2P lending ini, P2P financing ini berada dalam kuadran 1, di mana
ternyata dalam kuadran 1 itu peluangnya masih sangat tinggi dan kekuatan yang dimiliki oleh peer-to-peer financing syariah dan juga dari segi Indonesianya itu sendiri masih sangat besar. Jadi potensinya masih sangat baik untuk terus berkembang ke depan ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta webinar sekalian, jika ingin bertanya boleh raise hand ya, boleh raise hand dan atau boleh juga via kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu atau sambil kita menunggu Bapak Ibu yang raise hand ya. Saya boleh membuka diskusi juga ya. Tadi menarik sekali ya bagaimana Pak Muksal dan Pak Aris menyampaikan dari segi praktisi seperti ini gitu ya, dari segi praktisi bahwa mereka akan terus mendorong inovasi-inovasi, kemudian berkonsultasi dengan DPS. Namun dari segi akademisi yang melakukan penelitian ternyata memang risiko gagal bayar itu masih sangat tinggi karena memang moral hazardnya masyarakat dan juga mungkin literasinya masih kurang ya. Saya mohon tanggapan ini ya dari Pak Aris dan Pak Muksal. Silakan Bapak-bapak sekalian. Oke, baik Bu Ana. Memang terkait dengan literasi dan inklusi ya. Jadi berdasarkan data OJK tahun 2022 terkait dengan literasi keuangan literasi terkait dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi gitu ya, atau peer-to-peer financing syariah ini itu baru sekitar 10,9%. Jadi artinya dari 10 orang, dari 100 orang hanya 10 yang sudah udah melek terkait dengan PPT ini. Terus terkait dengan inklusinya itu hanya baru 2,58% tuh. Jadi yang sudah tergarap gitu itu baru masih sangat sedikit sekali. Jadi memang ini tantangan bagi kita semua dari semua stakeholder untuk bisa membumi lagikan gitu ya terkait dengan peer-to-peer syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan risiko tadi ada gagal bayar, ada telat bayar gitu ya. Jadi memang risiko terbesar di peer-to-peer financing syariah itu memang ada dua itu, telat bayar atau gagal bayar. Kalau telat bayar itu berarti borrower dalam hal ini belum bisa mengembalikan dananya tepat waktu. Itu bisa dikarenakan beberapa hal, misalnya pemberi kerjanya yang memang pembayarannya telat atau mundur, atau tidak sesuai schedule gitu ya. Dikarenakan beberapa hal. Atau resiko yang kedua adalah gagal bayar. Nah, gagal bayar ini adalah default gitu ya. Jadi artinya si pemberi kerja atau si borrower itu tidak bisa mengembalikan dananya kepada lender gitu ya. Berarti dalam hal ini risiko terbesar ada di pihak lender. Mereka bisa kehilangan dananya. Nah, selanjutnya apa nih fungsi peer-to-peer lending sebagai platform nih gitu kan? Fungsinya di mana nih? Karena kan peer-to-peer ini mendapatkan ujroh dari fungsinya adalah agar memastikan melakukan analisis terkait dengan pengajuan yang ada sehingga kedua belah pihak itu mendapatkan hasil yang maksimal, dalam arti bisa memberikan keamanan bagi para lender gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya. Memang analisis yang kita lakukan itu bisa dikatakan ya mirip-mirip kayak perbankan gitu ya. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata yang dianalisis juga kalau di syariah kita malah menyebutnya 6C gitu ya. Tadi sudah di awal sempat saya sampaikan yang sudah umum lah ya, kayak karakter, capacity, capital, collateral, condition, dan compliance syariah gitu. Jadi di mana collateral juga menjadi hal yang penting tuh bagi kita sebagai untuk sebagai security of payment. Jadi jadi memastikan bahwa lender silakan berinvestasi di platform peer-to-peer karena insya Allah ada security of payment-nya nih. Bisa dalam bentuk personal garanti, corporate garanti, post debt check atau cek mundur, atau bahkan sampai kita juga ada yang mensyaratkan untuk jaminannya berupa jaminan fixed asset gitu ya. Jadi artinya dalam hal ini borrower yang mengajukan pembiayaan ke peer-to-peer
itu juga kita analisis dengan dalam sehingga untuk bisa meyakinkan para lender agar bisa dapat menginvestasikannya di peer-to-peer ini. Tentu saja dengan berbagai risikonya sesuai dengan kaidah risiko ada keuntungan ada berdasarkan adanya karena risiko gitu ya, seperti itu. Sementara itu Bu. Baik, terima kasih Pak Aris. Kita juga mohon responnya dari Pak Muksal ya, dari sisi akademisi ini gimana? Baik, Bu Ana, ya dari penelitian kami juga menunjukkan bahwa literasi masyarakat itu menjadi PR ya. Bahkan sebenarnya bukan peer-to-peer lending aja, di bank syariah saja itu masih banyak masyarakat apa di daerah-daerah tersebut yang masih menganggap sama saja dengan bank konvensional ya. Apalagi dengan produk-produk teknologi seperti ini. Jadi memang ada cenderungan teknologi itu cepat sekali dia berubah ya, bisa merubah zaman. Tapi kadang di masyarakat itu mereka ketakutan juga nih. Ini apakah bank syariah ini hanya sebagai apa apa namanya slogan saja ya. Padahal memang kalau kita lihat di produknya tidak lagi menggunakan bunga, bahkan sudah ada sistem risk sharing ya. Kemudian juga menggunakan akad-akad yang benar-benar akad-akad syariah. Nah itu menjadi PR juga memang di masyarakat kita yang masih cenderung melihat hal ini hal yang sama saja. Nah penelitian kami juga melihat bahkan mahasiswa sendiri juga kadang ketika yang awal-awal masuk itu masih banyak yang belum paham. Semester 1, semester 2 itu masih banyak yang perlu kita berikan pemahaman-pemahaman terkait produk-produk syariah. Tentunya produk-produk yang sedang berkembang seperti sekarang ini ya. Nah, dan juga bahkan kalau kita lihat konteks Aceh sendiri saja ada awal-awal kan ada pertentangan ya ketika kita menerapkan lembaga kanun LKS bahwa tidak boleh ada lagi lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang beroperasi di Aceh. Itu saja sangat banyak masyarakat yang kemudian menolak ya. Apalagi ini produk-produk ini sepertinya makan di Aceh saya lihat jarang memang ya. Masih jarang sekali masyarakat yang tahu terkait peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing syariah. Jadi catatan saya memang ini menjadi PR kita semua untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait produk-produk finansial teknologi syariah. Begitu Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Muksal dan Pak Aris ya. Jadi memang PR kita masih sangat banyak meskipun peluangnya sangat besar, cuman memang PR untuk meningkatkan literasi dan inklusi itu masih sangat besar bagi kita ya, supaya memang masyarakat terbantu terutama dari peer-to-peer financing syariah. Selanjutnya saya mau beralih ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Faisal Ali Bahagia untuk pertanyaan kepada pemateri 2, berarti kepada Pak Muksal ya. Izin bertanya Pak, jika tingkat peer-to-peer lending berpotensi meningkat signifikan dalam memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM, apakah tingkat risiko yang akan dialami juga beriringan? Dikarenakan ini mungkin Pak Faisal trauma dengan pinjol ya, UMKM trauma dengan pinjol dan masih menjadi ketakutan bagi UMKM untuk mengambil pembiayaan online yang ada. Jadi mungkin seperti tadi ya, masih menganggap bahwa pinjol itu sama dengan peer-to-peer financing, apalagi yang syariah. Silakan Pak Muksal. Baik Pak Faisal, Pak Faisal Ali Bahagia. Baik Pak, jadi saya langsung tanggapi. Ya, memang ini peer-to-peer lending ini resiko paling tingginya adalah gagal bayar. Nah, sebenarnya ini tipsnya bagi UMKM atau bagi masyarakat sebenarnya lebih mudah nih. Kita bisa cek kalau memang mau sedikit ribet, kita bisa cek di OJK. Itu sudah jelas ya, lembaga-lembaga keuangan atau finansial perusahaan-perusahaan fintech itu sudah ada semua di situ. Yang benar-benar diberikan izin oleh otoritas jasa keuangan. Nah, akan tetapi
Itulah karena memang masif sekali. Saya nggak tahu juga. Mungkin modal pinjol-pinjol ini modalnya besar sekali mungkin ya. Karena mereka bisa sangat masif memberikan apa namanya penawaran-penawaran pinjol ya. Ini masih kalah juga di sektor syariah itu masih tidak semasif itu. Bahkan kita bisa lihat semua di SMS dia masuk, di WA mereka bisa masuk. Bahkan kita lagi nonton YouTube pun bisa masuk itu iklan dari pinjol-pinjol yang ilegal, yang benar-benar tidak terdaftar di OJK. Jadi memang kalau menjawab potensinya ya benar, semakin banyak pembiayaan atau pendanaan yang tersalurkan, resiko mungkin akan semakin meningkat. Akan tetapi kalau memang benar-benar bisa dijaga, mungkin resiko tersebut bisa ditekan dan tidak mengganggu peningkatan UMKM atau pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi memang resiko tersebut harus benar-benar kita jaga saja, kita mitigasi sebaik mungkin, jangan sampai nanti masyarakat atau pelaku UMKM ketakutan ketika mereka ingin melakukan pendanaan atau ingin mengambil pendanaan melalui fintech atau P2P financing syariah. Begitu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Muksal ya. Memang mungkin tadi ada kaitannya juga yang disampaikan oleh Pak Aris ya. Baik itu kepada misalnya lender ya, jangan sampai menggunakan uang-uang panas ya. Artinya memang harus uang dingin ya. Karena memang stabilitas keuangan pribadi itu nomor satu. Jadi mengganggu hal itu ya. Semoga Pak Faisal terjawab pertanyaannya dan mengingat waktu nih. Mungkin kita cukupkan sesi pertanyaan. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang pertama kepada Pak Aris Setiawan, terima kasih Pak. Dan kepada Pak Muksal, terima kasih juga atas wawasan yang sangat berharga kepada seluruh peserta webinar pada hari ini ya. Kepada saya juga nih. Nah, kemudian juga kami berharap webinar ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua, khususnya terkait bagaimana peer-to-peer financing syariah itu berpotensi dalam pembiayaan UKM di Indonesia. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya izin juga mau tutup dengan pantun ya. Kalau siang-siang banyak cahaya, cahayanya dari matahari. Semoga semakin berjaya membangun keuangan syariah di dalam dan luar negeri. Sampai jumpa di webinar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ana Fitria MSc yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab kita. Terima kasih juga kepada segenap narasumber kita, ada Bapak Muksal dan Bapak Aris yang telah memaparkan materi. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, seluruh peserta diharapkan mengakses link presensi yang terlihat di layar dan di kolom chat Zoom. Untuk e-sertifikat akan dikirimkan H+7 melalui email yang didaftarkan. Baik, pada para hadirin semua, tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan. Acara ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, Hak Association, dan Dana Syariah. Acara ini turut didukung oleh FVSB Indonesia, IRFC Syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Sekian webinar pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inaya, Pak Prof, Hafaz, Ibu Ana, Pak Aris, Pak Muksal, Pak Fitriadi. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.
Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada AFSI atas kontribusinya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam rangka mengakselerasi inklusivitas jasa keuangan syariah. Semoga kontribusinya AFSI dan juga ibu bapak semua yang hadir pada siang hari ini akan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai solusi, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan mampu mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, makmur dan madani, serta menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka. Legalitas dari platform yang kita gunakan, serta tanpa Kenalin, Bion, aplikasi baru dari Bank Syariah Indonesia yang memudahkan segala transaksi. Buka rekening, tinggal selfie aja. Bayar ini itu, bebas ribet. Dan juga berbagi. Diingetin. Bion bisa juga ngingetin kewajiban. Dari mulai ibadah sampai wisata religi. Bion, aplikasi yang bikin semua jadi mudah. Download sekarang. Bisa beli tiket wisata, sampai belanja juga. Mudah. Bion by BSI, semua jadi mudah.